kita di Mastel ini kan mewakili masyarakat telematika ya. Nah, masyarakat telematika ini dari kata-katanya saja sudah evolutif gitu ya. Tadinya telekomunikasi berkembang dengan adanya informatika berubah menjadi telematika. Itu sendiri sudah menunjukkan bahwa Mastel ini organisasinya berkembang secara evolutif. Nah, oleh karena itu kita mencari peran yang tepat dalam rangka evolusi kedepannya seperti apa, gitu kan. Nah, semua orang, bukan hanya orang Indonesia, hampir semua orang di dunia ini bicara soal transformasi digital, ya kan, tidak ketinggalan Indonesia. Oleh karena itu, Mastel tentu akan support semua perkembangan ini, di mana kita tuangkan support itu dalam bentuk visi misi. Kita itu pengen menjadi enabler yang hidup, gitu, living enabler. Yaitu apa? Kita menjadi facilitators dari seluruh masyarakat telematika ini agar transformasi digital ataupun nanti menuju ke digital ekonomi atau program-programnya itu sukses. Ini kan bukan perusahaan, Mastel bukan entitas bisnis, sehingga positioning Mastel itu adalah saat ini ada dalam menjaga misinya agar industri ini tetap sehat, industri ini mandiri khususnya untuk Indonesia, kemudian ada keberlanjutan ya toh, untuk melayani lebih dari 270 juta penduduk dan seterusnya, maka kita harus mendeliver produk. Ya, apa sih produk Mastel untuk itu? Mendukung transformasi digital misalnya, adalah kita harus terus-menerus bisa memberikan advisory yang berhubungan dengan kebijakan dan regulasi, yang berhubungan dengan telematika, dengan digitalisasi, dan sebagainya. Yang kedua, kita juga punya aktivitas research yang bekerja sama dengan akademi dan lembaga lainnya. Ya. Yang ketiga, kita juga istilahnya itu membuat knowledge management. Ya, karena ada perkembangan teknologi kan, bagaimana knowledge-nya itu di-manage gitu kan. Nah, untuk yang bersifat research dan knowledge management itu, Mastel mempunyai lembaga namanya Mastel Institute. Ya, kemudian dengan Mastel Institute juga kita kerjasama dengan berbagai macam lembaga yang lain, melakukan webinar, seminar, focus group discussion, bahkan semacam pameran teknologi. Itu dilakukan oleh Mastel karena kita percaya bahwa itu mendukung visi misi, ya kan? Nah, itu akan dilakukan oleh Mastel Institute, ya. Kemudian yang keempat, kita secara aktif akan melakukan ikut serta pengembangan sumber daya manusia digital. Ya. Nah, dalam hal ini kita sendiri, Mastel sudah mempunyai lembaga nih, kita ada kerjasama dengan lembaga yang lain, kita mempunyai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, ya. Kemudian kita bekerja sama juga dengan berbagai perguruan tinggi untuk riset yang berhubungan dengan SDM, ya, SDM digital tentu saja. Jadi produk-produk ini kita jaga, kita deliver mutunya gitu, untuk mendukung transformasi digital itu sendiri. Nah, kalau kita dengar kan pemerintah sendiri secara paralel mempunyai program yang cukup mengesankan, yaitu tentang bahwa transformasi digital itu harus membuat ekonomi digital tumbuh, kemudian juga industrinya tumbuh. Ya, industri itu bukan hanya industri telco aja, tetapi kan juga industri yang memakai teknologi digital, termasuk program literasi digital dan
talenta digital. Saya rasa dalam hal ini kita semakin yakin bahwa apa yang dikerjakan Mastel ini berupa visi, misi, program, dan delivery itu akan inline dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan juga industri. Jadi kan apa namanya, memang di mana-mana juga seperti itu, bahwa regulasi selalu terlambat terhadap inovasi digital ya. Tetapi coba kita lihat ya, regulasi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Telekomunikasi itu terakhir tahun 1999. Itu sudah 22 tahun. Ya. Kemudian Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, ya. Itu 2008, artinya 14 tahun. Ya, sedangkan Undang-Undang Penyiaran sendiri sejak 2002, sudah 20 tahun. Nah, ketiga undang-undang ini sebenarnya sekarang udah melebur, ya kan? Convergence gitu. Nah, isu konvergensi ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh pemerintah tahun 2020. Malah dibentuk tim juga spesial gitu. Tetapi kan yang namanya teknologi ini berubahnya cepat sekali. 3-4 tahun sudah berubah. Jadi apa yang dipikirkan 2020 dengan yang sekarang pun sudah terlambat gitu. Nah, apakah itu mau dibiarkan seperti ini sehingga terjadi implikasi yang tidak menyenangkan, bahkan tidak bisa terkendali. Ya, misalkan contoh tentang pelindungan data pribadi, ya nggak, tentang cyber security, semakin tidak terkejar gitu. Nah, oleh karena itu Mastel merevisit kembali lah. Ayo kita revisit lagi undang-undang kita itu karena sudah konvergen nih. Penyiaran juga sudah disaingi sama YouTubers, ya kan? Sama YouTubers lebih kaya YouTubers daripada penyiarnya. Itu kan sudah keadaan berubah seperti itu. Ayo kita lihat satu persatu menjadi semacam regulasi konvergen. Belum kelembagaan ya. Kita udah banyak lembaga kan ini. Ada Menkominfo selaku core kementerian, kemudian Anda tahu kan ada Wantiknas, Dewan Tik Nasional, kemudian ada Bappenas yang merencanakan juga, ada industri, perindustrian, perdagangan, e-commerce, industri 4.0, SPBA, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, ya nggak? Jadi ini sudah banyak sekali lembaga, belum yang namanya BSSN, lembaga sandi dan keamanan cyber gitu. Jadi kita coba lihat kembali bagaimana kesemua lembaga ini efektif untuk mengawal transformasi digital ini dengan baik, khususnya tujuan untuk kesejahteraan kita semua. Saya rasa itu yang paling penting, mengapa kita memerlukan meninjau kembali, mempercepat konvergensi regulasi ini. Kemarin kan kita udah bicarakan di DPD, di legislator saya, di DPD, di DPR, Komisi 1, dan mereka memang beliau-beliau wakil kita itu memang concern juga terhadap perlunya perumusan konvergensi ini, sehingga ya menunggulah masukan dari masyarakat termasuk dari Mastel ini ya. Ya kita sekarang Mastel sudah membentuk special team nih. Di Mastel kita sudah membentuk semacam komite kerja khusus gitu untuk menangani konsep Mastel, bahkan nanti mungkin berujung kepada naskah akademik gitu kalau memang diperlukan, bagaimana sebaiknya konvergensi regulasi ini menurut pandangan kita semua dari masyarakat
telekomunikasi, telematika. Saya rasa itu memang menjadi kendala, tetapi yang paling penting itu kita kan harus menyepakati konsep-konsepnya dulu. Ya, ya seperti sekarang ini kan mudahnya itu ya, apa sih Pak contoh konvergensi? Ya sekarang Anda pegang aja HP Anda, yang tentu HP yang bukan yang jadul ya, HP yang smartphone itu. Ya konvergensi seperti itu. Disitulah yang Anda pegang itu. Ada apa namanya, konten, bisa commerce, bisa sosial media, bisa untuk telekomunikasi, bisa untuk Zoom, bisa untuk semuanya. Ya, itu adalah miniatur dari konvergensi itu di situ. Ya, bahkan kita bisa nonton TV di smartphone kita kan. Ya. Jadi kalau ditanya konvergensi apa ya, ada di genggaman Anda sudah. Nah, cuman masalahnya ada nggak banyak, misalnya keributan tentang pinjol, ya, pinjaman online, ya. Kemudian ada hate speech, gitu ya. Itu kan apa namanya, baik ekonomi maupun sosial, bahkan katanya yang memecah belah kita itu sosmed, gara-gara ada ujaran apa kebencian di situ dan seterusnya. Jadi memang kita udah pemakaiannya udah sangat maju sekali, tetapi perlindungan terhadap berupa undang-undang ini masih terpencar-pencar di mana-mana gitu loh. Sehingga melihatnya belum membuat satu kesatuan gitu. Tidak gampang, tetapi tetap kita usahakan, kita berusaha. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau orang di Indonesia ini menyebut pentingnya literasi digital, itu sama dengan pentingnya vaksin loh. Ya, jadi kalau misalnya literasi digital itu semakin tinggi terhadap jumlah penduduk, maka imunitas penduduk terhadap gangguan negatif akibat transformasi digital itu akan mengecil, sehingga mau tak mau kita semua mesti mendukung program literasi digital ini. Ya kan? Nah, literasi digital ini kan kalau bicara program tentu lebih dari 60 juta talenta digital itu akan dicetak selama sampai dengan tahun 2024 dari 2020 yang lalu. Jadi hampir 12,5 juta orang per tahun ya. Kemudian ingin juga dicapai Indonesian literate itu kurang lebih 180 juta. Jadi persis kayak vaksin. Jadi kalau Anda sudah vaksin 3 kali, kurang lebih di atas 200 juta, maka imunlah kita terhadap gangguan-gangguan virus gitu kan. Nah, kok kebetulan juga istilahnya sama kan, yang menyerang digital itu virus juga kan. Gitu. Sehingga ini cocok sekali mengapa kita fokus di sini. Selain itu, kalau kita hubungkan antara sumber daya manusia digital dengan ekonomi digital, itu penting banget karena apa? Karena lebih dari 50 juta pengusaha Indonesia itu UMKM loh. Jadi UMKM itu kan 2,4 ya miliar omset per tahun kalau nggak salah. Itu lebih dari 50 juta UMKM dan itu 60% dari PDB, produk domestik bruto. Jadi bagaimana kita mau mendorong UMKM di dalam rangka digitalisasi menjadi sangat urgent gitu. Ya, karena hari ini kalau ada survei 2019 itu ingat saya itu
28% dari talenta digital itu kerja di core, di industri core-nya gitu. Yang lain itu sisanya itu ada di pekerjaan yang di non digital sector gitu. Sedangkan kita kan mau menyasar bahwa UMKM jualan lewat aplikasi XI, ya itu kan UMKM-nya harus dibantu dengan agen-agen IT di tempat dia gitu. Nah, belum kita ngomong soal pemerintahan desa, ya nggak, lembaga di desa, di BUMDes dan sebagainya, ya mereka ya membutuhkan juga kan. Sehingga inilah pentingnya literasi digital yang berupa talenta digital, kemudian leadership digital, kepemimpinan digital ini juga penting. Karena kalau pemimpinnya tidak mau instansinya didigitalisasi, ya tidak ada gunanya kan. Perlu mendorong visi pemimpin untuk ini penting banget digitalisasi untuk mendukung pelayanan kita, efektivitas penganggaran, keuangan, operasional dan sebagainya. Jadi oleh karena itu Indonesia ini harus mensukseskan literasi digital ini, termasuk di dalamnya juga pelajaran-pelajaran tentang digital etik, ya, etika digital dan security gitu. Jadi seawal mungkin orang tahu, wah ini bakal penipuan nih, udah nggak usah dilayani, dihapus gitu. Oh ini konten yang nggak usah disebar-sebarin deh, ini nggak etis gitu. Sehingga itu sudah ada di dalam dia sendiri gitu. Menurut saya itu yang paling penting daripada kita beli alat atau sistem yang memproteksi seperti itu, mahal banget gitu. Ya, proteksinya terhadap diri sendiri. Saya rasa itu tambahan pentingnya bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Literasi digital itu penting sekali untuk agar supaya transformasi digital itu sendiri sukses. Istilah kerennya itu digital divide, ya, kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital itu kan juga macam-macam, sama, mulai dari infrastruktur internet. Internetnya nggak ada kok Anda bicara digital, terlalu jauh tuh. Nah, sekarang kalau ngomong kesenjangan infrastruktur internet, itu kan pemerintah juga sedang giat-giatnya melalui bakti, melalui kerjasama dengan operator, dengan ini mempersempit gap itu, sehingga kemarin itu laporannya tinggal 4.000 lagi lah desa, ya. 4.000 desa itu saya rasa tidak sampai 5% dari keseluruhan desa, ya, yang akan segera ditutup dalam 2-3 tahun ini. Apakah kalau infrastruktur jadi semuanya selesai? Enggak, kan itu. Nah, nanti yang saya sampaikan bahwa yang namanya program literasi digital yang terdiri dari digital talents itu skill, ya, lebih banyak skill. Kemudian non skillnya itu adalah etika, kemudian leadership, kemudian culture, digital culture. Ya, culture itu memanfaatkan local wisdom, ya, kearifan lokal yang bisa ikut dalam proses digitalisasi. Ya, ini bareng-bareng nih semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu juga menyangkut sampai dengan desa? Nah, saya pastikan program itu akan paralel. Jadi begitu infrastruktur masuk, ya, maka yang namanya pendidikan digital itu ya masuk. Nah, ini sekarang kan sebenarnya mungkin, ya, kalau pendapat saya, ya, basic-basicnya itu sudah dilakukan walaupun dalam keadaan terpaksa, ya, gara-gara COVID-19. Gara-gara COVID-19 itu kan belajar di rumah, itu saya cek di desa itu, ya mereka terpaksa pinjam handphone bapaknya, ibunya untuk sekolah. Jadi dia udah mengenal sebenarnya
basicnya itu udah mengenal, hanya tinggal kita mengarahkan saja, mengarahkan untuk dipakai secara meaningful gitu, secara lebih bermanfaat. Nah, untuk itu harus memang ada apa namanya keterampilan untuk menggunakan. Ya. Jadi kalau kembali lagi bicara soal kesenjangan, kita akan terus dorong, pemerintah juga aktif untuk menyebarluaskan baik infrastruktur maupun konten maupun skill digital sampai dengan daerah 3T, terbelakang, terperosok, termiskin gitu. Jadi itu terus dikejar untuk supaya tidak tertinggal dari daerah. Ini kita kan mempunyai suatu sistem yang cukup bagus dari sisi pendanaan ya untuk kesenjangan itu, karena operator itu dipungut 1,5% dari pendapatan kotor, ya, terus dikumpulkan, ya, diserahkan kepada pemerintah untuk universal service obligation. Jadi kalau beli paket 100.000, maka Anda menyumbang 1.500, ya kurang lebih 1.500 ingat itu, ya dikumpulkan ke pemerintah. Ada gotong royong juga di situ. Nah, pemerintah melalui dana Yuso inilah menyelesaikan pembangunan di daerah 3T yang tadi saya sebutkan. Mekanismenya seperti itu, tinggal sekarang kita semua bisa memberi masukan untuk efektivitasnya, karena memang masih banyak masukan yang menyatakan ini belum efektif. Ini susah ya, karena semua itu penting. Saya rasa kalau ini bareng semua, ya pemerintahnya, ya rakyatnya, ya pengusahanya, ya operatornya, semua bareng, saya rasa Indonesia ini akan cepat sekali majunya. Format-format seperti itu diperlukan, sangat diperlukan. Mereka juga, industri itu perlu update juga setiap tahun. Kalau dia nggak update juga terlambat, gitu. Nggak ngerti perkembangan. Jadi yang pertama tentu kalau khusus Indonesia, semacam format expo itu, sekaligus kita itu bisa ngecek keberhasilan import dan ekspor kita terhadap ICT. Ya, nah, ICT-nya apa ya? Ada umum, ada khusus. Ya, kemudian ada nggak peluang kerjasama? Ya, peluang kerjasama yang menguntungkan kemandirian industri dalam negeri, TKDN dan sebagainya. Peluangnya ada nggak? Ya, itu bisa didapat dari expo seperti itu, format expo. Ya. Nah, kemudian yang ketiga juga menurut saya bisa mengukur daya saing kita. Daya saing kita itu sebagai produsen atau sebagai konsumen, atau dua-duanya. Ya nggak? Nah, itu bisa kita dapatkan tuh dari setiap kali kita menyelenggarakan expo atau mengikuti expo macam itu, sehingga waktu pulang dia membawa oleh-oleh dan sekaligus membawa ide dan PR berikutnya untuk dia sendiri. Ya, saya rasa itu penting banget, mengapa kita perlu secara rutin itu ada expo atau ada pertemuan antara industri, kemudian vision to vision, ya, kemudian missionmu apa, disatukan. Oh, itu saya bisa bantu Pak. Wah, kalau ini saya nggak bisa bantu. Ini cariin partner yang lain. Yuk, ayo ketemu gitu. Networking. Ya, saya rasa itu kalau saya berpandangan sih, yang namanya expo ya nggak bisa tinggal. Harus ada terus. Pertama, saya
ngomong banyak soal Expo karena dulu hidup saya itu dari Expo ke Expo. Sebab saya tanpa Expo saya nggak punya pengetahuan yang terupdate, ya nggak. Makanya hendaknya kita dorong setiap perusahaan teknologi itu harus mengunjungi Expo untuk mengupdate dirinya dan perusahaannya. Itu soal Expo. Nah, soal transformasi digital, ya. Transformasi digital, ya. Kita Mastel karena ini inline dengan visi misinya Mastel, maka Mastel akan terus berkontribusi agar transformasi digital yang disponsori atau didukung penuh oleh pemerintah ini, semua kementerian ikut, maka kita ingin transformasi digital di Indonesia ini berhasil, dan terutama transformasi digital itu adalah dari manusia Indonesia untuk manusia Indonesia. Itu yang paling penting, ya kan? Jangan dari manusia asing hanya untuk exploring manusia Indonesia. Enggak. Kita harus aktif bahwa transformasi digital itu adalah memberikan kesejahteraan dari manusia Indonesia kepada manusia Indonesia dan untuk memperkuat ketahanan kita. Itu sebenarnya yang ingin secara satu kalimat diperjuangkan oleh Mas. Terima kasih.